Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Ragil Rani Mukherjee dari Jerman. Melaporkan langsung dari Jerman. Sampai kelupaan ya opening sendiri. Nah, di vlog kali ini, vlog singkat, aku mau ngejawab karena ini juga mungkin jadi salah satu tipikal orang Jerman ya, atau boleh dibilang juga tipikal orang Eropa pada umumnya. Tapi aku bisa cerita ini adalah tipikal orang Jerman. Dan juga salah satu yang bikin aku jadi ikutan juga sebenarnya setelah perjalanan 8 tahun tinggal di Jerman. Jadi aku juga jadi hampir seperti mereka lah, seperti itu ya. Ini kenapa orang suka pergi holiday atau liburan atau traveling ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan orang traveling gitu emang juga suka ya, tapi nggak jadi satu kebutuhan primer gitu. Kalau aku boleh bilang, kalau di Jerman itu jadi satu kebutuhan primer, yang dimana masa-masa seperti saat ini di penerbangan tidak diperbolehkan, atau jalan-jalan tidak diperbolehkan, keluar dari Jerman tidak diperbolehkan, itu bikin jadi orang semakin stres ya dengan pekerjaan yang ada di rumah menumpuk gitu. Karena kalau kalian tinggal di Jerman dan bekerja di Jerman, itu biasanya kalian dapat liburan 30 hari selama 1 tahun. Jadi kalian bayangin aja, kalau kalian kerja full, kayak aku sebelum kuliah kerjanya full 39 jam selama 1 minggu, berarti itu dibagi Senin sampai Jumat atau juga kadang weekend, dan kalian memang mendapatkan hari libur gitu. Jadi kalau kalian kerja selama 1 bulan full itu, tapi ada hari liburnya 7-9 hari gitu ya. Dan kalau kalian kerja dari Senin sampai Jumat, berarti kalian Sabtu Minggu juga libur. Nah, hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa dimanfaatkan untuk traveling jauh, karena untuk traveling jauh kan butuh waktu yang panjang. Jadi biasanya hari-hari libur seperti itu hanya digunakan untuk traveling yang dekat ya. Jadi kayak dalam bahasa Jerman dibilang kayak Wochenende trip gitu. Artinya itu kayak weekend traveling aja. Jadi pergi hari Jumat malam, pulang hari Minggu gitu misalnya ya. Dan untuk aku yang kerjanya pakai shift, jadi susah dong gitu. Jadi hari liburan yang 30 hari dapat selama 1 tahun itu memang benar-benar di planning sama orang Jerman, benar-benar dipergunakan untuk liburan yang jauh, liburan yang bisa merefreshkan pikiran, tubuh, jiwa, dan mental juga ya. Karena kan kerja di Jerman itu hard banget. Jadi kita kerja memang benar-benar kayak bukan berarti diporsir sih, tapi emang segitu 39 atau 40 jam seminggu itu, dan itu benar-benar banyak kan kalau boleh dibilang. Jadi kayak tuta aja kerja Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore gitu. Jadi memang weekend pun nggak ada mood lagi untuk pergi jauh ya kan. Jadi pergi yang traveling dekat aja. Maka dari itu orang Jerman benar-benar memanfaatkan yang 30 hari itu untuk pergi liburan jauh. Kalau bisa sejauh-jauh mungkin gitu. Kenapa bilang? Karena waktu pada masa penutupan akses ke luar negeri itu kan pemerintah Jerman memberlakukan penerbangan khusus untuk menjemput semua orang-orang Jerman atau orang-orang yang punya izin tinggal di Jerman yang pada saat itu liburan ya. Dan itu banyak banget, sampai beratus-ratus ribu orang yang memang pada saat bulan Maret kemarin itu sedang liburan. Nah, seperti ini pun orang-orang di Jerman saat ini, karena sudah mulai agak reda lah ya masa-masa kritisnya, jadi penerbangan juga sudah mulai diperbolehkan. Bahkan larangan untuk keluar dari Jerman hanya berlaku sampai tanggal 15 Juni. Setelah itu diperbolehkan. Jadi bukan larangan sih, tapi lebih tepatnya peringatan untuk tidak pergi keluar Jerman. Nah, ini udah mulai dibuka, dan ini benar-benar situs semua bookingan hotel maupun bookingan penerbangan saat ini memang benar-benar lagi naik-naiknya gitu lah ya. Jadi pada masa corona itu promonya itu benar-benar menurun, dan sekarang mereka benar-benar mulai bangkit lagi, dan mulai harga-harganya jadi melambung tinggi lagi, karena orang-orang bakalan booking tripnya ya. Seperti yang aku bilang tadi, yang 30 hari itu memang benar-benar orang yang
akan memanfaatkan 30 hari itu emang pergi gitu. Kayak misalnya aku sama teman-teman orang Jermanku juga seperti itu. Jadi mereka benar-benar bikin planning tanggal segini terus ngambil cuti libur dan pergi ke negara ini gitu. Dan itu mereka planningnya itu emang jauh-jauh hari ya. Kayak misalnya aku sama Tuta, kita udah punya trip lah nanti, dan kita udah booking semua gitu. Aku udah booking pesawat, booking hotel, dan benar-benar aku adalah tipikal orang Jerman yang aku memang bukan orang Jerman ya, tapi aku emang tipikal yang suka booking jauh-jauh hari gitu. Jadi membandingkan harga satu dengan harga yang sebelumnya. Jadi dengan moto, untuk apa bayar mahal kalau ada yang lebih murah gitu ya. Itu moto aku ya. Nah, jadi benar-benar udah planning, udah booking segala macem. Jadi aku sama Tuta itu kalau udah bikin rencana ke satu negara, itu kita bakalan duduk berjam-jam, ngabisin waktu di laptop, lihat segala macem situs-situs apa aja, dibandingin dari yang satu ke satu, dibandingin ke situs mereka langsung, dibandingin ke sini, dibandingin ke sana, sampai akhirnya dapat harga yang kita bilang oke. Nah, karena satu lagi nih, orang Jerman itu punya standar tersendiri kalau memang misalnya mereka mau pergi liburan. Jadi kalau kata Tuta sih selalu bilang gini, Europäische Standard gitu, artinya adalah standar negara orang-orang Eropa. Jadi memang sih nggak semua ya, kita nggak bisa mengkategorikan orang Jerman A gitu. Tapi memang kebanyakan dari mereka adalah tipikal orang yang kalau pergi ke negara manapun pengen punya Europäische Standard gitu. Jadi standarnya orang Eropa itu, jadi dari kebersihannya, dari toiletnya, dari lokasinya gitu ya. Nggak mesti mahal-mahal, tapi setidaknya punya standar mereka yang standar rumah biasa aja gitu. Jadi bersih, toiletnya bagus, toilet duduk segala macam. Dan itu kan kalau kita pergi ke negara ketiga, katakanlah seperti itu di Asia atau di Eropa, di Afrika itu kan memang agak susah mencari, yang bukan susah sih, tapi berarti kan harus siap untuk bayar sedikit lebih mahal untuk mendapatkan kapasitas yang mereka mau. Nah, ini kalau aku selalu bilang, aku itu udah eingedeutscht. Artinya, aku selalu bilang, aku udah ke Jerman-Jermanan gitu. Jadi aku juga planningnya jauh-jauh hari, bookingnya juga berjam-jam, bahkan bisa sampai 2-3 hari, terus nanti nggak di-booking, dipikirkan lagi, besok dilihat lagi harga mana yang lebih murah, sampai akhirnya bilang oke, fix booking gitu. Karena kalau nggak di-booking nanti malah makin mahal. Jadi benar-benar memanfaatkan promo-promo yang ada ya kan. Terus emang karena tahu gitu, 30 hari yang aku punya liburan itu, aku juga liburnya 30 hari dalam 1 tahun, sama seperti Tuta. 30 hari itu emang nggak bisa diganggu-gugat kemana-mana, karena kita itu udah kerja mati-matian, weekend juga aku kerja, dan emang itu saatnya kita untuk pergi keluar dari segala aktivitas yang ada, ya kan. Jadi makanya banyak banget yang bilang, bule suka jalan-jalan nih, bule suka ke Hong Kong, ke Singapura, kemana-mana. Sebenarnya nggak mesti bule sih, maksudnya bukan berarti bule kaya aja yang bisa pergi jalan-jalan ya, tapi semua orang yang memang udah di tahap dimana mereka apa itu namanya, capek bekerja, jadi mereka mau refreshing. Dan itu juga nggak semua orang bisa pergi dengan bisnis atau hotel yang mahal, mewah segala macam. No, orang Jerman juga bukan tipikal orang yang seperti itu, walaupun ada ya. Jadi tidak bisa kita kategorikan kalau semua bule yang pergi jalan-jalan ke Eropa, ke Asia, ke Asia itu adalah orang-orang kaya. Tidak. Bisa aja orang-orang biasa, orang-orang sederhana, tapi berusaha untuk pergi ke negara tersebut dengan cara menabung gitu. Sebagai contoh, aku sama Tuta pergi trip akhir tahun misalnya. Jadi selama 1 tahun itu kita kan udah tahu nih, kita mau trip akhir tahun di negara ini, udah kira-kira tahu lah. Terus bikin perincian dong gitu. Jadi aku sama Tuta itu bikin perincian gitu di tabel Excel ya, tabel Excel, atau di kertas lah, bikinlah semua perincian. Nah, lalu mempertimbangkan berapa uang yang kita punya saat ini, berapa uang simpanan di rumah, berapa uang simpanan di bank, lalu berapa bulan sampai ke hari H gitu. Kalau misalnya itu di hari H masih ada 6 bulan atau 7 bulan, berarti kita masih bisa menyisihkan uang bulanan kita.
untuk sampai ke jenjang itu. Akhirnya kita bisa pesen hotel yang kalau di foto di Instagram nanti orang bilang, wow hotelnya kan mewah banget, itu pasti hotel bintang 5 gitu. Tapi kan perjalanan sampai ke situ juga nggak semudah itu. Jadi ada perjalanan panjang cari diskon, dan perjalanan panjang untuk menabung untuk mendapatkan kapasitas itu. Nah ini juga sebagai tips aku lah ya, buat kalian dimanapun kalian berada, mau itu orang Indonesia di Indonesia, mau orang Indonesia di luar negeri. Aku pikir kita bisa mengambil sistem seperti ini untuk diri kita dengan jadi bukan berarti harus tampil mewah karena memang kita memang punya uang gitu ya. Itu sih is okay ya, kalau kamu punya uang kamu mau tampil mewah ya itu nggak masalah juga. Tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya ya. Jadi kayak prinsip ekonomi aja gitu. Dan orang Indonesia kan juga belajar prinsip seperti itu ya di sekolah. Jadi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nah seperti ini juga aku gitu. Jadi dengan modal yang bisa ditabung-tabung sampai nanti di hari H aku bisa pesen hotel yang ini, hotel ini, hotel ini, dan itu nanti jadi jatuhnya memang mahal, tapi kan perjalanannya selama 1 tahun sebelumnya aku udah nabung. Itu dia. Dan begitu juga nanti tahun berikutnya, begitu juga nanti tahun berikutnya, begitu juga nanti tahun berikutnya gitu. Karena apa? Karena 30 hari itu benar-benar hari yang sakral yang bisa kita gunakan untuk liburan. Jadi 30 hari itu juga nggak bisa diambil sekaligus gitu ya, nggak ada pekerjaan. Maksudnya susah cari pekerjaan yang 30 hari itu bisa langsung diambil untuk cuti. Biasanya diambil 3 minggu, nanti sisanya diambil berikutnya. Jadi kalau aku sama Tuta itu jadi kita 1 tahun itu ada trip gede, itu istilahnya trip 3 minggu, trip besar, lalu ada trip kecil gitu. Kalau kalian ingat tahun lalu aku trip kecilnya itu ke Indonesia karena aku memang sendirian waktu itu pulang dan nggak mau lama-lama. Jadi memanfaatkan trip aku yang kecil aja ke Indonesia cuma 9 hari. Lalu aku trip gedenya sama Tuta waktu itu di keliling Inggris, Scotland itu, yang kita keliling pulau Inggris ya, selama 2 minggu. Dan itu memang benar-benar trip yang cukup menghabiskan banyak uang juga ya, karena kita memang benar trip dari banyak kota-kota, desa-desa, dan ngelihat segala macam yang ada yang ada di kepulauan Inggris ya kan. Nah seperti ini juga saat ini. Jadi aku sama Tuta ada trip kecil, aku nggak kasih tahu dulu negaranya, dan ada trip besar dengan cukup menyita banyak uang, waktu, pikiran juga nantinya seperti itu. Tapi udah direncanakan untuk tahun ini. Dan nanti begitu tripnya selesai, aku akan berpikir lagi untuk trip selanjutnya tahun 2021. Begitu seterusnya. Jadi hidup di Jerman itu nggak sebayang yang kalian pikirkan, langsung memudahkan telapak tangan terus langsung ceret si Ragil enak banget kehidupannya. Ini mungkin pesan yang aku selalu sampaikan di vlog-vlog aku di Instagram atau di Facebook. Kalau kalian bisa baca feed aku juga seperti itu. Aku cuma mau menyampaikan bahwa ini semua kerja keras yang di belakangnya orang kadang nggak mau tahu atau nggak mau lihat, atau memang sama sekali nggak tahu gitu. Kalau di belakangnya itu tadi ada proses panjang gitu. Jadi kita mau ngetrip satu negara aja ngabisin uang misalnya 5.000 euro, itu perjalanan panjang selama hampir 1 tahun menabung sampai ke trip itu. Gitu sih. Jadi ini mungkin salah satu tipikal mostly pikirannya orang Jerman atau pikiran orang Eropa keseluruhan yang aku serap gitu dan aku terapkan dalam kehidupanku saat ini. Bukan karena aku bersuami bule juga gitu, karena banyak juga teman-teman aku yang bersuami bule belum menerapkan sistem seperti ini. Tapi aku merasa sistem yang mereka punya adalah sistem yang baik buat aku, buat kehidupanku, dan aku jadi refresh lagi kalau setelah pulang liburan gitu. Karena aku pribadi bukan orang kaya, dan Tuta juga bukan orang kaya yang semudah aja buang-buang uang gitu, tapi kita butuh proses, butuh kerja, dan semuanya perjalanannya itu panjang. Itu aja sih tadi aku mau cerita, mau curhat sama kalian. Dan aku pikir setiap orang, mau itu orang sederhana, orang yang juga bisa maksudnya menabung untuk
pergi ke negara yang mereka impikan gitu. Jadi buat kalian yang nonton vlog ini, semangat terus, apapun yang kalian lakukan itu merupakan satu proses nanti untuk kalian sampai ke titik yang kalian mau. Ya udah, aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih teman-teman. Ciao.